Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai lapangan geotermal di Pulau Ternate dan Tidore. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami terdiri dari. Ya, lalu selanjutnya, outline-nya ada informasi umum berupa lokasi lapangan panas bumi, ulasan kondisi geologi, tahapan pengembangan lapangan, dan studi kasusnya ada tujuan, data dan metodologi, hasil lalu kesimpulannya. Di informasi umum sendiri, terdapat lokasi lapangan panas bumi, di mana di sini lapangan panas bumi Pulau Ternate terletak di bagian utara Pulau Ternate, khususnya di daerah atau Bololo dan Sulamadaha, dan berasosiasi dengan aktivitas Gunung Gamalama. Manifestasi panas bumi berupa mata air panas muncul di zona pesisir dan kaki gunung api yang dikontrol oleh struktur sesar dan rekan sebagai jalur migrasi fluida panas. Nah, di sini dari petanya, ini adalah set location-nya. Lalu, peta ini menunjukkan distribusi lapangan dan pembangkit panas bumi di Indonesia yang mengikuti jalur busur vulkanik aktif, lokasi Pulau Ternate dan Tidore berupa zona vulkanik aktif Indonesia bagian timur, sehingga memiliki potensi pengembangan sistem panas bumi. Baik, selanjutnya alasan kondisi geologi di Pulau Ternate. Kondisi geologi di Pulau Ternate, khususnya di wilayah utara, sangat dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik yang bertemu. Di sini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, rekaman geologi nomor 30. Pulau Ternate didominasi oleh batu vulkanik di timur sekitar Palosen. Lalu jenis batuan utama yang ditanyakan meliputi batuan desit, lava mesit lava, gantung. Secara spesifik, wilayah Sulamadahan dan Pejululu didominasi oleh deposit permukaan berupa blok lava di titik kedua dan juga. Kalau yang kedua, aktivitas tektonik. Aktivitas geotermal ini berkaitan erat dengan pergerakan lempeng tektonik yang mendukung lingkungan semua dalam jadi tujuh di bawah sama bawah. Lalu yang ketiga, manifestasi dan proses geotermal. Manifestasi permukaan yang ditemukan bukan kayak panas di sekitar letakkan. Lalu proses geotermal di bawah permukaan telah mengubah mineral magnetus dan magnetus menjadi mineral magnetus seperti birit, karbon, atau magnetus. Hal ini menyebabkan batuan vulkanik di area reservoir mengalami banyak modifikasi atau berbagai magnetik. Kalau yang keempat adalah titik air, hasil uji geokimia menunjukkan titik air di wilayah ini adalah salah satu kandidat. Lalu selanjutnya latar geologi ada pulau Tidore. Kita mencoba satu. Kondisi geologi di Pulau Tidore memiliki signifikan dengan Ternate karena berada di jalan tektonik yang sama, namun memiliki contoh struktur yang ditutup di warung seperti ini. Ini terdapat faktor, yaitu yang pertama seperti tadi, tekanan geologi dan seterusnya. Pulau Tidore terletak di pertemuan tiga lempeng besar, dua Palembang, daerah tiga, dan Masukuk. Serta beberapa lempeng kecil seperti Sangihe, Maluku, dan Samosir. Wilayah Aceh Sahel didominasi oleh batuan gunung Halofen dan batuan aluminium. Informasi batuan tersebut di area ini meliputi lapangan desit, lapangan Talaga, lokasi Talaga, dan lokasi Mati. Yang kedua, kontras struktur dasar. Munculnya manifestasi panas bumi di Aceh Sahel dikontrol secara ketat oleh serangkaian untuk struktur besar. Normalnya memandang dengan arah laut ke barat. Dasar ini berfungsi sebagai saluran bagi penyebar panas bumi untuk menjaga permukaan. Kalau yang kedua terdapat air panas yang menyebabkan reaksi yang mengisikan lapangan itu asal dimengerami yang diperkirakan menyimpan pusat panas di dalam bulan. Lalu yang terakhir adalah manifestasi magnetik dan karena terdapat anomali magnetik rendah uh, 0,90 hingga minus 2157,9 di bagian timur Pulau Tidore dan anomali rendah ini mengindikasikan terjadinya magnetisasi atau akibat panas yang dilepaskan oleh penyebar. Baik, selanjutnya ada tahapan pengembangan lapangan. Yang pertama, ada survei pendahuluan yang dilakukan untuk mengidentifikasi indikasi awalnya sistem panas bumi, yakni melalui studi geologi regional dan keberadaan mata air panas. Kemudian, daerah Aceh Sahu berada pada wilayah vulkanik dan di Pulau Tidore yang tersusun oleh breksi, andesit, lava andesit basalt, dan tuf yang berumur Holocene. Eksplorasi dilakukan melalui pengamatan lapangan serta pengukuran suhu, pH, koordinat, dan elevasi manifestasi panas bumi. Hasilnya, eksplorasi menunjukkan suhu mata air panas yang berkisaran 37,7 hingga 38,4 derajat Celcius dengan pH netral sekitar 7,15. Kemudian, manifestasi panas bumi juga dikontrol oleh struktur sesar normal yang anotasinya arahnya northwest southeast yang berfungsi sebagai jalur naiknya fluida panas bumi. Sistem panas bumi Aceh Sahu dapat dikategorikan sebagai sistem hidrotermal dangkal dengan suhu yang rendah. Adanya evaluasi potensi yang menunjukkan bahwa suhu fluida belum mencukupi untuk pengembangan pembangkitan listrik tenaga panas bumi. Pengembangan lapangan diarahkan kepada pemanfaatan langsung karena lebih sesuai dengan karakter panas bumi, yakni suhu rendahnya.
Panas Bumi Akesahu telah dimanfaatkan sebagai pemandian air panas dan objek wisata masyarakat lokal. Kawasan Panas Bumi Akesahu juga dimanfaatkan sebagai lokasi penelitian serta kegiatan akademik. Tahap operasi difokuskan pada pengelolaan berkelanjutan melalui perlindungan manifestasi dan edukasi masyarakat setempat. Selanjutnya ada studi khusus. Studi khusus ini dilakukan di wilayah Ternate Utara, tepatnya di Desa Tobololo dan juga Sulamahada, karena muncul manifestasi panas bumi berupa mata air panas. Aktivitas panas bumi tersebut diduga berkaitan dengan proses tektonik yang memicu terbentuknya Gunung Gamalama. Selain itu, distribusi suhu air tanah di kedua desa ini relatif lebih tinggi dibanding wilayah di sekitarnya, sehingga dapat digunakan sebagai indikasi awal potensi panas bumi di daerah tersebut. Namun, meskipun indikasi permukaannya jelas, sumber daya panas bumi di wilayah ini belum dieksploitasi. Karena itu, perlu studi awal untuk mengidentifikasi zona prospek dan memahami sistem panas buminya. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji karakteristik sistem panas bumi di Ternate Utara melalui interpretasi anomali magnetik dan anomali suhu yang berkaitan dengan kemunculan mata air panas di permukaan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan sebaran panas di sekitar mata air panas, karena sebaran tersebut dapat berkaitan dengan altrasi hidrotermal dan jalur keluarnya fluida panas. Dan yang terakhir, dilakukan juga analisis kimia air panas di laboratorium untuk menentukan tipe air panas atau tipe sumber daya panas bumi sehingga karakter fluida panas buminya dapat diketahui. Oke, selanjutnya data dan metodologi. Yang pertama itu ada detail site location, di mana lokasi penelitian berada di wilayah Ternate Utara, Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara, khususnya di daerah Sulamadaha dan Tobololo. Pulau Ternate juga terletak pada koordinat 0 derajat sampai 2 derajat lintang utara dan 126 derajat sampai 128 bujur timur, serta dikelilingi oleh laut dengan Selat Halmahera di bagian timur dan Laut Maluku di bagian barat. Kondisi topografi didominasi oleh lereng landai hingga agak curam yang berkembang sebagai hasil aktivitas vulkanisme masa lalu. Pulau Ternate memiliki ketinggian antara 0 sampai 1.700 mdpl, namun pemukiman umum berkembang pada ketinggian 0 sampai 500 mdpl. Aktivitas vulkanik berperan penting dalam pembentukan morfologi dan variasi elevasi wilayah ini, serta berpotensi terus mempengaruhi perubahan ketinggian seiring berlangsungnya proses erupsi yang relevan dengan terhadap sistem panas bumi setempat. Berikut merupakan foto dari lokasi wilayah penelitian. Selanjutnya, yang kedua ada equipment, di mana penelitian ini menggunakan magnetometer mobile flux gate untuk mengukur anomali magnetik dan sensor temperatur untuk merekam suhu manifestasi panas bumi. Penentuan koordinat titik pengukuran dilakukan dengan GPS, sedangkan pengukuran muka air dan jarak terhadap garis pantai menggunakan rollmeter. Dokumentasi lapangan dan pencatatan waktu pengukuran didukung oleh penggunaan kamera dan stopwatch. Analisis laboratorium meliputi pengukuran pH dan unsur kimia air panas menggunakan atomic absorption spectroscopy atau AAS dengan pengawetan sampel menggunakan larutan ANO3 0,1%. Pemetaan dasar dalam penelitian ini menggunakan peta rupa bumi Indonesia dengan skala 1/50.000 untuk wilayah Ternate, peta geologi lembar Ternate dengan skala 1/25.000, dan peta topografi skala 1/25.000 juga. Seluruh data spasial tersebut diolah dan divisualisasikan menggunakan perangkat lunak, yaitu server 11, serta coordinate transformation versi 1.1 untuk mendukung analisis geologi dan sistem panas bumi setempat. Yang ketiga ada research prosedur ini dilakukan melalui 3 tahapan utama, yaitu pengumpulan data lapangan, pengolahan data, dan analisis data, yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi karakteristik sistem panas bumi. Berikut merupakan prosedur research yang menyangkuti dengan data lapangan, processing, dan analisis. Yang keempat ada data collection method, di mana pengukuran magnetik dilakukan dengan metode grid pada area kurang lebih 100 x 100 meter persegi di sekitar manifestasi panas bumi untuk memperoleh anomali magnetik yang berkaitan dengan sistem panas bumi vulkanik. Sebanyak kurang lebih 181 titik pengukuran magnetik dikumpulkan dalam penelitian ini. Pengukuran temperatur mata air panas dilakukan secara acak untuk memetakan sebaran anomali panas yang berhubungan dengan altrasi hidrotermal. Pengambilan sampel air panas dilakukan dengan metode purposive sampling dari 2 lokasi dengan 2 kali pengulangan. Kemudian diawetkan menggunakan larutan HNO3 0,1% untuk analisis geokimia. Yang kelima ada data processing, di mana data magnetik dan temperatur diolah menjadi peta kontur anomali menggunakan perangkat lunak server 11. Kalibrasi sensor temperatur dilakukan untuk meminimalisasikan kesalahan pengukuran, termasuk konversi satuan dari MV ke derajat. Data kimia air panas juga dirata-ratakan dari hasil pengulangan untuk memperoleh kandungan unsur yang representatif. Yang terakhir ada data analisis, di mana analisis data dilakukan secara kumulatif melalui interpretasi anomali magnetik, temperatur, dan geokimia.
Perbandingan hasil antara lokasi digunakan untuk menentukan karakteristik sistem panas bumi, sedangkan komposisi unsur kimia air panas dimanfaatkan untuk mengklasifikasikan tipe fluida dan sistem panas buminya. Hasil, data magnetik. Sebelum dilakukan interpretasi, data anomali magnetik hasil pengukuran lapangan terlebih dahulu diproses melalui beberapa tahap koreksi, meliputi koreksi variasi harian, koreksi IGRF, koreksi drift, serta pemisahan anomali regional dan residual. Pemisahan anomali ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh medan magnet regional sehingga diperoleh anomali magnetik residual. Data anomali magnetik residual selanjutnya dipetakan dalam bentuk peta kontur menggunakan Saver 11 berdasarkan 3 variabel, yaitu lintang, bujur, dan nilai anomali magnetik residual. Interpretasi anomali magnetik dilakukan secara kualitatif dengan mempertimbangkan data geologi wilayah penelitian. Hasil peta kontur anomali magnetik residual di desa Sulamadaha dan Tobololo menunjukkan nilai anomali berkisar antara minus 3.678,63 nt hingga 2.679,57 nt yang dapat diklasifikasikan menjadi anomali rendah, sedang, dan tinggi. Anomali magnetik rendah hingga sedang mendominasi wilayah penelitian dan berkolerasi dengan keberadaan manifestasi panas bumi di permukaan. Seperti mata air panas, kondisi ini diinterpretasikan sebagai akibat dari proses alterasi hidrotermal yang menyebabkan penurunan kemagnetan batuan. Secara geologi, wilayah penelitian tersusun oleh batuan vulkanik holosen berupa lava andesit basal, breksi andesit, dan tufa. Pola sebaran anomali magnetik yang diintegrasikan dengan kondisi geologi dan hidrogeologi menunjukkan bahwa daerah Sulamadaha dan Tobololo merupakan zona potensial manifestasi panas bumi, terutama pada wilayah pesisir yang dicirikan oleh batuan dengan kemagnetan rendah hingga termagnetisasi. Data suhu permukaan. Penelitian ini menerapkan interpretasi kualitatif terhadap pemetaan anomali suhu permukaan untuk menganalisis distribusi panas di sekitar manifestasi mata air panas yang berasosiasi dengan zona alterasi hidrotermal. Manifestasi panas bumi di wilayah Ternate Utara, khususnya daerah Sulamadaha dan Tobololo, dikontrol oleh kondisi geologi dan struktur vulkano tektonik bawah permukaan yang mempengaruhi sistem aliran fluida geotermal serta mekanisme konveksi air tanah. Hasil pengukuran suhu fluida dan batuan hingga kedalaman lebih kurang 50 cm menunjukkan rentang suhu dari 27 derajat Celcius sampai 38,50 derajat Celcius dengan pola anomali yang terfokus ke arah zona pesisir. Suhu maksimum tercatat sebesar 38,30 derajat Celcius di Sulamadaha dan 38,50 derajat Celcius di Tobololo. Anomali suhu di Tobololo memperlihatkan pola memanjang sejajar garis pantai yang diinterpretasikan sebagai jalur aliran fluida panas. Sedangkan di Sulamadaha, anomali bersifat lebih terbatas, mengindikasikan intensitas aktivitas hidrotermal bawah permukaan yang relatif lebih rendah dibandingkan Tobololo. Pada peta penutupan kontur menunjukkan bahwa anomali suhu di dekat mata air panas tinggi, tetapi tetap ada jika diukur dari jauh sana. Meskipun anomali suhu permukaan ada di area ini, mata air panas mungkin sebenarnya ada di area lain. Hal ini karena fluida panas mampu mengalir melalui struktur sesar yang ada dan membentuk mata air panas baru. Data geokimia. Analisis kimia air panas pada sistem panas bumi Sulamadaha dan Tobololo dilakukan terhadap 4 sampel dari 2 lokasi, dengan pengukuran suhu dan pH, serta analisis laboratorium untuk menentukan karakteristik fluida dan tipe air panas. Kedua mata air menunjukkan pH netral berkisar 7.435 sampai 7.745 dan tidak mengandung Fe, yang menegaskan tidak adanya tipe asam sulfat dan rendahnya potensi pelarutan logam berat. Komposisi kimia air didominasi oleh Cl, dengan kadar lebih tinggi di Tobololo yang sekitar 917 ppm dibanding dengan Sulamadaha yang berkisar 872 ppm, disertai Na dan SiO2 relatif tinggi serta Ca, Mg, SO4, dan HCO3 rendah, sehingga diklasifikasikan sebagai air klorid alkali. Tingginya kandungan Cl dan SO4 menyebabkan air bersifat korosif dan asin, sehingga tidak layak dikonsumsi serta berpotensi merusak pipa logam. Sedangkan rendahnya Ca dan Mg meminimalkan pembentukan endapan karbonat pada sistem perpipaan. Hal ini menunjukkan bahwa fluida panas bumi mendominasi mata air dengan kemungkinan adanya pencampuran terbatas dengan air laut, serta menegaskan karakteristik hidrogeokimia yang relevan untuk evaluasi reservoir dan penggunaan infrastruktur geotermal. Baiklah, untuk kesimpulannya, berikut poin-poinnya. Sistem panas bumi di wilayah Ternate Utara, di daerah Sulamadaha dan Tobololo, serta Akaseko Tidore, berkembang pada lingkungan vulkanik aktif yang dipengaruhi oleh aktivitas magmatik dan struktur sesar. Keberadaan anomali magnetik rendah hingga sedang menunjukkan terjadinya proses alterasi hidrotermal yang menyebabkan penurunan kemagnetan batuan. Sedangkan pola anomali suhu permukaan mengindikasikan jalur aliran fluida panas yang umumnya terfokus di zona pesisir. Hasil analisis suhu menunjukkan bahwa sistem panas bumi di wilayah ini tergolong bersuhu rendah dengan kisaran suhu 27 hingga 38,5 derajat Celcius. Analisis geokimia air panas mengindikasikan tipe air klorida alkali dengan pH netral yang mencerminkan dominasi fluida panas bumi dengan pencampuran air laut yang terbatas. Berdasarkan karakteristik tersebut, potensi panas bumi di wilayah penelitian lebih sesuai untuk pemanfaatan langsung seperti pemandian air panas, wisata, serta kegiatan edukasi dan penelitian dibandingkan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan perlu menjadi prioritas utama. Baik, itulah
presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.